materi kita di malam hari ini, nanti kita bakalan membahas tentang bangun datar dan juga bangun ruang ya teman-teman. Nah, nanti seperti biasanya akan ada materinya dulu ya tentang bangun datar dan bangun ruang. Kemudian nanti akan ada contoh soalnya. Oke? Nah, di sini untuk materi terkait bangun datar dan bangun ruang, nanti kita lebih banyak ini ya langsung ke rumus-rumusnya ya teman-teman. Nah, untuk pengertian dari bangun datar dan bangun ruang, harapannya teman-teman udah ini ya, udah eh, apa namanya, udah pernah mendengar ya, minimal pernah mendengar nih apa sih itu bangun datar dan apa sih itu bangun ruang, gitu ya. Nah, kalau untuk bangun datar, karena dia namanya adalah bangun datar, berarti dia adalah bangun yang berbentuk dua dimensi ya teman-teman, dua dimensi. Jadi dia bentuknya seperti ini, seperti persegi, persegi panjang, jajaran genjang. Jadi dia dua dimensi, ada panjang, lebar, gitu ya, atau alas, tinggi. Nah, itu kan dua dimensi ya. Nah, itu masuknya ke bangun datar. Nah, ini contoh-contoh dari bangun datar nih. Ada persegi, kemudian persegi panjang, jajaran genjang, dan seterusnya. Nah, ini nanti akan kita pelajarin ya. Ini kita coba bahas satu persatu. Yang pertama di sini ada persegi. Nah, untuk persegi, ini untuk mencari kelilingnya, itu kita bisa gunakan rumus K sama dengan 4 kali S. Nah, di sini 4 kali S. Untuk keliling itu kan berarti kita seperti mencari pinggiran ya teman-teman, pinggiran dari bangun datar itu sendiri. Jadi makanya di sini untuk persegi adalah K sama dengan 4 kali S. Nah, nih, 4 kali S. Ini kan ada 1, 2, 3, 4. Kita tuh seperti mencari kulitannya ya, gitu. Ibaratnya ini seperti roti tawar ya, bentuknya persegi. Nah, itu kulitannya itulah yang kita hitung, apa namanya, kita hitung panjangnya, gitu. Nanti kulitannya itu namanya adalah keliling, gitu. Nah, terus kalau luas, luas dari persegi panjang itu adalah S kali S. Berarti sisi dikali sisi, gitu. Nah, di sini untuk luas, kalau keliling kan dia hanya kulitan luarnya ya. Nah, kalau luas, luas itu keseluruhan ini nih. Nah, ini kalau persegi dia kan kakak apa namanya? Kalau di sini kan umpamanya warnanya oranye ya, teman-teman. Nah, kalau luas, luas itu berarti seluruh oranye-oranye ini ya. Nah, ini luas nih. Semuanya ini luas. Yang berwarna oranye ini luas. Tapi untuk keliling itu berarti hanya kulitan luarnya. Gitu. Oke. Itu kalau membedakan keliling dan juga luas. Nah, kalau persegi panjang, karena di persegi panjang itu dia kan sisinya adalah panjang dan lebar. Nah, makanya untuk kelilingnya adalah 2 kali P plus L ya. Atau 2P plus 2L. Ini kan P-nya ada 2 ya. 1, 2. Terus L-nya juga 2 nih. Kiri, kanan. Berarti 2P plus 2L. Terus kalau untuk luasnya, luasnya di sini adalah P kali L. Panjang kali lebar. Oke. Itu untuk luas dari persegi panjang. Kemudian kalau jajaran genjang, nah, di sini untuk kelilingnya adalah 2 kali A plus B. Nah, ini umpamanya A-nya tuh sisi yang ini ya, teman-teman. Yang ini. Kemudian B-nya sisi yang miringnya. B-nya tuh yang ini dan ini, kanan kiri. Kalau A-nya yang atas bawah. Makanya kelilingnya adalah 2 kali A plus B, gitu. Nah, kalau luasnya adalah alas kali tinggi. Nah, alasnya pakai yang bawah. Kemudian tingginya itu adalah titik di sini ya. Kemudian ditarik tegak lurus ke alas. Itu merupakan tingginya. Gitu. Jadi misalkan nanti di soal ada diketahui sisi A panjangnya berapa, kemudian sisi B panjangnya berapa. Nah, terus nanti teman-teman diminta untuk apa namanya mencari T-nya berapa.
Nah, nanti bisa dicari ya teman-teman gitu. Ini nanti kan kalau yang ini udah diketahui, nanti kamu bisa pakai rumus Pythagoras gitu ya. Seperti itu. Nah, ini ada sedikit yang menarik dari jajaran genjang ya. Kalau misalkan yang ini dipotong, kemudian ditaruh ke sini, dipindah ke sini. Nah, nanti bangun ini akan membentuk persegi panjang gitu. Jadi jajaran genjang, kalau yang ini dipotong, ditaruh ke sini, nanti dia akan membentuk bangun persegi panjang. Oke? SNBT ada esai atau enggak? Nah, biasanya teman-teman, terkadang kalau di subtes PK ya, itu kadang tuh ada isian singkat tuh. Jadi, biasanya kan teman-teman sering menjumpai soalnya itu dia bentuknya opsi ya, A, B, C, D, E gitu. Tapi kadang itu ada soal yang isian singkat. Isian singkat. Jadi dia bukan A, B, C, D diminta milih, tapi dia ada isian singkatnya. Misalkan ada kotakan kosong. Nah, itu teman-teman diminta ngisi. Atau nanti ada titik-titik gitu ya. Itu biasanya ada tuh di PK, ada isian singkat. Tapi kalau untuk esai yang apa namanya benar-benar caranya ditulis itu kakak belum pernah menjumpai ya, tapi kalau isian singkat ada. Oke, oke. Ini untuk teman-teman jangan coret-coret ya. Ini kakak coba uh, ubah pengaturannya dulu. Oke, nah selanjutnya ada trapesium. Nah, kalau untuk trapesium, ini kan dia sisi-sisinya kan bisa beda ya teman-teman. Trapesium itu kan dia ada beberapa macam tuh kayak segitiga. Jadi ada trapesium sama kaki, ada sama apa namanya trapesium siku-siku, trapesium sembarang gitu. Jadi makanya kenapa di sini kelilingnya A plus B plus C plus D karena trapesium itu kan ada banyak macamnya. Kalau misalkan nanti teman-teman menjumpai trapesium sembarang, otomatis kan sisi A, sisi B, sisi C dan sisi D itu panjangnya akan beda-beda sekali ya. Nah, makanya kenapa di sini kelilingnya adalah jumlahan dari 4 sisinya. Jadi A plus B plus C plus D gitu. Nah untuk luasnya itu adalah setengah dikali A plus B, kemudian dikalikan dengan T. Jadi ini A-nya kamu jumlahin dengan B dulu, kemudian dibagi 2 ya atau dikali setengah. Nah setelah itu baru dikali T-nya. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk belah ketupat. Nah, belah ketupat ini dia bentuknya seperti ini ya, teman-teman. Bentuknya seperti ini. Sekilas dia mirip dengan persegi ya. Cuman kalau untuk persegi kan dia visualnya seperti ini ya. Nah, visualnya seperti ini. Tapi kalau belah ketupat, dia biasanya sisi atas, bawah, kanan kirinya itu yang runcing ya. Nih. Jadi bentuknya menyerupai ketupat gitu. Nah, tapi kalau untuk sisi-sisinya, sisi sampingnya ini loh, itu biasanya dia mirip seperti persegi. Jadi semua sisinya itu dia panjangnya sama. Jadi S, 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 S. Makanya kenapa kelilingnya adalah 4 dikali S gitu. Oke. Nah, lalu untuk luasnya dia D1 dikali D2, kemudian dibagi 2 gitu. Ya, itu untuk belah ketupat. Yang membedakan di sini ya, di luasnya ya. Seperti itu. Nah, untuk layang-layang teman-teman di sini, layang-layang ini eh, dia bentuknya menyerupai belah ketupat tapi sisi yang dua sisi yang apa bawahnya itu dia lebih panjang ya.
Jadi bentuknya itu seperti layang-layang. Nih, kalau teman-teman pernah melihat layang-layang itu kan dia yang bawahnya panjang ya. Nah, ini bangun layang-layang juga seperti itu, gitu. Nah, kemudian untuk kelilingnya adalah 2 kali A plus B. A-nya yang mana? A-nya tuh yang ini. Dan yang ini, sisi yang ini ya. Kemudian B-nya yang ini. Dan juga yang ini. Gitu. Makanya K sama dengan 2 kali A plus B. Kemudian luasnya D1 kali D2 dibagi 2. Gitu ya. D itu apa, Kak? Nah, D itu adalah diagonal ya, teman-teman. Diagonal. Nah, diagonal tuh yang mana, Kak? Nah, kalau di belah ketupat, diagonal tuh yang ini. Diagonal tuh dia garis tengah ya. Garis tengah. Kalau di ini Kakak ganti pulpen dulu warna merah. Nah, kalau di belah ketupat, D-nya tuh yang ini. Nah, ini garis tengah ya. Itu namanya D. D itu ke singkatan dari diagonal ya. Diagonal tuh garis tengah. Terus yang layang-layang, D-nya itu yang ini dan ini gitu. Jadi biasanya kalau ada soal belah ketupat atau layang-layang, itu panjang diagonalnya itu biasanya diketahui gitu ya. Makanya nanti untuk perhitungan luas itu bisa menggunakan diagonal. Oke, itu ya, D itu diagonal. Nah, kalau segitiga, nah ini masuk ke segitiga. Nah, ini kakak ambil contohnya yang segitiga sama sisi ya ini ya. Ini sama sisi ini di visualnya. Tapi untuk segitiga itu kan dia sebetulnya ada banyak macam ya. Ada segitiga sama kaki, ada segitiga sembarang, segitiga siku-siku gitu. Nah, tapi pada umumnya untuk mencari keliling dari segitiga itu dengan menjumlahkan ketiga sisinya gitu. Jadi A plus B plus C. A plus B plus C gitu. A plus B plus C. Nah, ini dia. Kenapa, Kak? Untuk kelilingnya itu kita nggak pakai 3 kali S. Kenapa pakai A plus B plus C? Nah, karena dalam segitiga, seperti yang tadi Kakak sampaikan, dia banyak sekali macamnya ya. Ada segitiga sama kaki, ada segitiga sembarang, ada segitiga siku-siku. Nah, kalau sama sisi, kita bisa pakai 3 kali S, karena semua sisinya sama. Tapi kalau misalkan segitiganya itu sembarang, ya, atau segitiga sama sisi, atau segitiga misalkan siku-siku atau sama kaki, nah itu kita nggak bisa pakai 3 kali S. Kita pakainya adalah A plus B plus C. Jadi penjumlahan dari ketiga sisinya. Gitu ya. Nah, untuk luasnya ini luas umum dari segitiga, itu rumusnya adalah setengah kali A kali T ya teman-teman. Setengah kali alas kali tinggi. Jadi kamu cari tuh alasnya yang mana? Oh, yang ini yang bawah. Terus tingginya yang mana? Yang ini. Ya. Jadi, apa namanya? Biasanya itu sudut lancip yang paling atas itu ditarik tegak lurus ke alas. Jadi nanti misalkan ada gambar segitiganya itu bukan kayak gini Kak. Misalkan segitiganya itu kayak gini nih. Nah, misalkan yang muncul itu segitiga sembarang kayak gini. Nah, ini yang mana Kak? Yang alasnya yang mana yang tingginya? Nah, alasnya yang bawah ini ya teman-teman. Ini alas. Tingginya yang mana? Tingginya itu biasanya ditarik garis lurus dari ujung yang paling atas ini ke alas. Jadi dia tegak lurus dengan alas ya. Nah, ini tegak lurus ya. Nah, ini tingginya. Gitu ya, teman-teman. Oke. Jadi seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada dari lingkaran. Nah, ini ada pertanyaan nih. Kalau persegi atau persegi panjang ada diagonal juga kan? Nah, kalau persegi dan persegi panjang itu kita tidak memakai diagonal ya, teman-teman. Melainkan kita pakai apa namanya? Memakai panjang sisinya gitu. Kita nggak pakai diagonal.
Oke. Itu ya, jadi kalau belah ketupat sama layang-layang tadi kan ada diagonal tuh di satu, di dua. Tapi kalau untuk yang persegi dan persegi panjang, aturannya kita adalah memakai ini ya, memakai panjang sisinya. Tuh, untuk menghitung luasnya. Oke, jadi seperti itu. Nah, untuk yang terakhir di sini ada lingkaran. Nah, lingkaran ya teman-teman. Nah, untuk jari-jari lingkaran itu biasanya ditarik dari titik tengah lingkaran, ya. Misalkan titik tengahnya tuh yang ini. Ditarik dari titik tengah lingkaran menuju salah satu titik luar ya, ini di sini. Jadi kamu tarik dari sini, dari tengah ke sini. Itu adalah R-nya ya, atau jari-jari. Nah, untuk mencari keliling dari lingkaran, kamu bisa pakai 2 PR, 2 kali Pi kali R, atau Pi kali D ya. Jadi kamu bisa pakai 2 PR atau Pi kali D. Nah, bedanya apa Kak? Bedanya, nah tadi ke mute ya teman-teman. Bedanya kalau untuk yang apa namanya pakai D, ini nggak memakai bilangan 2. Kenapa? Karena D itu adalah 2 kalinya R. Jadi kalau eh, kamu pakai pi kali D, ya berarti nggak usah pakai bilangan 2 lagi, ya. Tapi kalau kamu pakai R atau pakai jari-jari, berarti 2 pi R. Gitu. D itu dia diameter ya. Jadi kalau lingkaran kan ini, sorry, kalau jari-jari kan ini ya, yang R-nya ya. Nah, kalau diameter itu tuh dari sini ke sini. Nah, kelewat ya teman-teman. Intinya dari titik eh, satu titik lingkaran ke titik luar lainnya ya. Nah, nih, yang hijau sampai hijau ini. Nih, ini diameter ya yang hijau ya. Kalau jari-jari atau R itu yang biru ini. Gitu. Jadi R itu kan setengahnya diameter. Diameter itu kan 2 kalinya R ya. Gitu. Oke. Nah, terus untuk selanjutnya, untuk menghitung luasnya, kamu bisa pakai L sama dengan pi R kuadrat ya. Jadi pakai pi, kemudian pakai jari-jari. Nah, pi-nya itu bisa 22/7 atau 3,14. Nah, kita apa namanya penggunaan pi-nya itu menyesuaikan apa, Kak? Nah, kalau kalau untuk R-nya adalah kelipatan 7, teman-teman. Adalah kelipatan 7. Ya, ini kalau misalkan dia R kuadratnya itu kelipatan 7, ya, atau R-nya kelipatan 7, kamu bisa pakai pi-nya itu 22/7 gitu. Ya. Intinya kalau R-nya kelipatan 7, kamu bisa pakai pi-nya itu yang 22/7 gitu. Tapi kalau misalkan R-nya itu bukan kelipatan 7 Kak, atau misalkan R-nya itu malah koma-koma. Nah, atau bilangan eh, apa namanya bilangan pecahan ya, bilangan desimal. Nah, itu gimana Kak? Nah, kamu bisa pakai yang 3,14 gitu. Jadi nanti disesuaikan aja ya teman-teman dengan bentuk soalnya dan teman-teman nyamannya pakai yang mana. Cuman kakak sarankan kalau misalkan jari-jarinya atau R-nya itu kelipatan 7, kamu pi-nya pakailah yang 22/7. Nanti biar bisa dicoret ya, gitu. Oke? Nah, selanjutnya ada tentang bangun ruang ya. Nah, bangun ruang. Kalau bangun datar itu kan dia ibaratnya 2 dimensi ya, 2 dimensi. Nah, kalau bangun ruang itu ibaratnya 3 dimensi ya, teman-teman. 3 dimensi. Jadi nanti ada volumenya juga. Nah, ini ya, volume. Nah, untuk bangun ruang kan ada banyak ya, teman-teman. Di sini
Kakak ambil 8 bangun ruang ya. Nanti teman-teman misalkan mau mencari lagi atau explore yang lainnya juga dipersilakan ya teman-teman. Gitu. Nah ini yang pertama ada kubus. Ini yang familiar nih kubus yang sering ini ya, yang sering muncul kubus, balok gitu-gitu ya. Nah untuk kubus, kubus itu kan dia apa namanya, bentuknya seperti persegi tapi bervolume ya, gitu. Ini ibaratkan dia itu persegi tapi bervolume gitu. Kayaknya dia sisi-sisinya itu semuanya sama nih. Nih, rusuk-rusuknya ya. Nih, nih, ini yang belakang nih. Ini sama semua nih. Nah, ini kan ada R, R, R. Ini kita pakai R ya. R itu rusuk. Kalau di apa namanya? Kalau di bangun ruang biasanya kita menyebutnya rusuk ya, teman-teman. Ini R, R, R. Ini R-nya kan sama semua. Sehingga luasnya apa? Luasnya adalah 6 kali R kuadrat. Kak, kenapa 6 kali R kuadrat? Ini kan dia, apa namanya, kalau luas satu persegi itu kan R kuadrat. Ini luas satu persegi. Nah, di kubus itu ada 6 persegi. Yang mana aja, Kak? Nah, ini depan, ini kan satu persegi. Terus belakang, depan belakang kan berarti dua ya. Terus kanan kiri berarti kan dua. Nah, udah 4 tuh. Kemudian ditambah atas bawah. Nah, berarti ada 6 persegi dalam satu kubus. Sehingga luasnya, luas di sini maksudnya luas permukaan ya teman-teman. Sehingga luas permukaan kubusnya itu adalah 6 dikali R kuadrat. Gitu ya. 6 dikali R kuadrat. Nah, kemudian kalau volume gimana, Kak? Nah, nah ini kakak jelaskan bedanya luas dan volume ya teman-teman. Kalau luas, luas di bangun ruang itu kan maksudnya luas permukaannya aja. Jadi ibaratkan kamu punya kubus ya, punya kotak kardus. Nah, luas permukaan itu adalah luas permukaannya aja. Jadi ibaratnya kotak ini mau kamu bungkus pakai kertas kado. Nah, nanti kertas kado yang kamu bungkuskan itu kan dia melapisi si permukaan kotaknya kan. Nah, permukaan kotaknya itulah yang namanya luas permukaan gitu. Jadi intinya luasan permukaannya aja gitu ya. Luas dari kulit-kulitnya aja. Nah, kalau volume, volume itu dia berarti isinya, teman-teman, isinya. Jadi misalkan kamu punya bak mandi ya, punya bak mandi, dia bentuknya itu kotak nih atau kubus, bak mandinya kubus. Nah, terus bak mandinya kamu isi dengan air. Nah, berarti kan dia kan penuh tuh, terisi dengan air ya. Nah, air yang bisa memenuhi satu bak mandi itulah yang dinamakan volumenya ya. Volume dari bak mandi itu. Jadi isian dari si bak mandinya gitu atau isian dari kubusnya ya teman-teman gitu. Jadi kalau luas permukaan itu hanya luas kulitnya aja, tapi kalau volume tuh isiannya nih, isian yang bisa memenuhi si bangun ruangnya gitu ya. Bedanya itu. Nah, makanya di sini kalau untuk volume kubus itu adalah R pangkat 3. Kenapa? Karena untuk apa namanya? Untuk rumus volume umum kan dia adalah luas alas kali tinggi ya. Luas alas kali tinggi. Nah, alasnya dia kan persegi. Persegi kan R kuadrat tuh luasnya. Nah, kemudian dikali tinggi. Oh, tingginya ini R. Berarti R kuadrat kali R kan R pangkat 3 gitu. Ya. Jadi untuk rumus volume secara umum kan luas alas kali tinggi. Tapi nanti ada juga di beberapa bangun ruang yang rumus volumenya bukan itu ya teman-teman. Gitu. Jadi di sini teman-teman hati-hati nih dengan jenis-jenis dari bangun ruang. Oke, seperti itu teman-teman. Kalau di dalam kubus masih ada bola atau 5 segi 4 disambung kubus yang di dalamnya. Nah,
Itu kadang ada ini ya, ada soal seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau untuk soal seperti itu, kakak biasanya lebih seringnya itu menjumpai di ini ya, di soal-soal PM ya teman-teman. Tapi tidak menutup kemungkinan nih di PK juga mungkin juga akan muncul. Tapi kebanyakan kalau soal seperti itu munculnya di PM gitu. Bentuknya soal cerita gitu ya. Jadi misalkan dalam kubus di sana ada bulannya atau ada bangun ruang lainnya gitu ya. Bedanya volume dan luas, kalau volume itu yang memenuhi apa namanya memenuhi isian ruangnya, ruang dari bangunnya itu loh. Jadi misalkan kamu punya bak mandi ya, bak mandi kotak kayak gini nih, bak mandi. Nah, kemudian kan kamu isi air tuh. Nah, air yang bisa memenuhi si bak mandinya ya, memenuhi ruang di dalamnya itu nanti adalah apa volume dari si bak mandi itu ya. Tuh. Jadi ini kalau diisi sesuatu penuh secara penuh, nah itulah volume dari si bangun ruangnya itu ya, gitu. Nah, kalau kubus seperti itu. Kalau balok gimana, Kak? Nah, balok ini kan dia adalah susunan dari persegi panjang ya teman-teman. Persegi panjang yang bervolume. Kalau kubus kan dia persegi yang bervolume. Kalau balok itu dia persegi panjang yang bervolume. Nah, sehingga apa? Sehingga di sini untuk balok, untuk luas permukaannya itu adalah 2PL ditambah 2PT ditambah 2LT. Kak, kenapa kayak gini? Karena dia kan ada 6 ini ya, 6 permukaan tuh, depan belakang, eh, kiri kanan dan atas bawah. Nah, untuk depan belakang kan luas permukaannya kan panjang kali tinggi ya teman-teman. Ini panjang kali tinggi ya, 2PT. Ini depan belakang. Nah, terus yang kanan kiri kan berarti L kali T ya. Berarti kan 2LT karena dia ada kanan, ada kiri. Nah, terus yang atas bawah kan berarti P kali L. Nah, karena 2 atas sama bawah berarti 2 kali P kali L. Gitu. Sehingga untuk luas permukaan balok 2PL plus 2PT plus 2LT. Gitu ya. Luas dari si permukaan dari baloknya. Nah, kalau volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Gitu. Iya, ini biasanya yang paling ini paling sering diajarkan nih di tingkatan SMP SMA ya. Volume panjang kali lebar kali tinggi. Ini untuk volume balok ya. Nah, selanjutnya ada 5 segi 4. 5 segi 4. 5 segi 4 ini dia bentuknya hampir mirip seperti atap rumah ya teman-teman. Teman-teman kalau membayangkan atap rumah kan dia yang alasnya kan ini ya bisa aja persegi, persegi panjang atau bentukan kotak lainnya. Terus dia nanti ke apa namanya ke atasnya kan seperti 4 segitiga yang ditangkupkan ya. Nah, makanya nanti untuk luas dari permukaannya itu adalah luas permukaan satu tambah luas permukaan 2 tambah luas permukaan 3 tambah keempat tambah kelima. Jadi jumlah dari luas kelima permukaan. Kenapa 5 Kak? Pertama kan kamu punya 4 segitiga di sini ya, depan belakang kanan kiri. Itu kan udah 4 tuh, 4 4 empat luasan. Terus yang alasnya yang persegi panjang ini atau nanti misalkan alasnya persegi, itu kan berarti satu luasan lagi. Nah, sehingga di sini kamu punya 5 luasan yang perlu dihitung kemudian dijumlahkan. Gitu ya. Ini 5 segi 4. Oke. Nah, kemudian di sini teman-teman,
Di sini untuk volumenya adalah sepertiga kali, sepertiga luas alas dikali tinggi ya teman-teman. Sepertiga luas alas kali tinggi. Nah, nanti luas alasnya itu kamu menyesuaikan dengan bentukan alasnya. Jadi misalkan alasnya itu persegi Kak. Nah, berarti kamu menghitung luas alasnya pakai rumus persegi sisi kali sisi. Tapi kalau luas alasnya persegi panjang, kamu bisa pakai itu rumus luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar gitu. Jadi nanti ini untuk yang luas alasnya menyesuaikan ya bentukannya apa gitu. Kalau T kecil itu tinggi, kalau T besar. Nah, ini sabar ya. Setelah ini akan lanjut lagi. Cara hitungnya. Nah, cara hitungnya kamu sesuaikan dengan bentukan bangun datarnya. Ini kan kalau yang segitiga nih, ini kan ada 4 segitiga, depan, belakang, kiri, kanan. Nah, itu karena bentukannya segitiga, kamu bisa pakai rumus luas segitiga. Rumus luas segitiga kan apa? Yaitu setengah alas kali tinggi, gitu. Ya. Jadi sesuaikan sama bentukan dari bangunnya ya, bentukan dari bangunnya. Nah, ini untuk 5 segi 4. Kenapa dinamakan segi 4? 5 segi 4? Karena dia alasnya itu segi 4 ya. Segi 4 kan bisa bermacam-macam tuh, bisa persegi, bisa persegi panjang gitu. Makanya dinamakan 5 segi 4. Bukan 5 persegi panjang atau 5 persegi ya. Nanti sesuaiin aja dengan apa yang ada di soal gitu. Nah, selanjutnya ada prisma segitiga. Ini prisma segi tiga. Nah, ini bentukannya dia juga mirip seperti atap ya teman-teman, mirip seperti atap. Nih, ini kalau kakak membayangkan nih antara lemma segi 4 sama prisma segitiga, ini dia tuh seperti dua model atap yang berbeda ya. Jadi dia cuma modelannya yang berbeda, tapi bentukannya sama-sama seperti atap. Nah, terus kalau prisma segitiga gimana, Kak? Nah, kalau prisma segitiga, luas permukaannya, ini dia adalah eh, seperti yang 5 segi 4 ya sebetulnya ya, jumlahan dari apa namanya, luasan luasan bangun penyusunnya. Ini kan yang kiri, yang depan belakang ini kan ada persegi panjang ya, ada persegi panjang. Nah, berarti nanti 2 kali persegi panjang, terus ditambah yang segitiga yang kanan kiri, sama nanti yang alasnya. Alasnya kan ada persegi panjang juga, itu ya. Nah, seperti itu. Atau enggak, kamu bisa pakai rumus ini. Luas sama dengan keliling segitiga dikali tinggi prisma. Ya. Luas sama dengan keliling segitiga dikali tinggi prisma. Nah, berarti gimana? Berarti yang ini dikali tinggi prisma. Tinggi prisma tuh yang T besar. Jadi nanti kalau misalkan ada yang tanya, tadi ada yang tanya ya, Kak bedanya T kecil sama T besar itu apa? Nah, kalau T kecil itu biasanya tinggi segitiga. Jadi tinggi yang dipakai untuk apa namanya? Untuk segitiga ya. Terus kalau misalkan T besar itu biasanya untuk tinggi prisma atau tinggi limas gitu ya teman-teman. Seperti itu ya. Itu untuk T besar. Tahu kalau misalkan nih di dalam suatu bangun ruang ada dua tinggi, dua tinggi. Ini kan ada di prisma segitiga itu kan ada dua tinggi ya, yaitu tinggi segitiga sama tinggi prisma. Nah, itu kamu yang tinggi segitiganya bisa pakai T kecil,
tinggi prisma bisa pakai T besar gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan ada pertanyaan lagi, Kak, tadi kan katanya untuk T kecil biasanya kan dipakai tinggi segitiga. Tapi ini kok dikerucut dia tingginya tetap pakai T kecil, Kak, nggak pakai T besar. Nah, karena teman-teman, di sini untuk dikerucut, ini kan tingginya hanya tinggi kerucutnya aja ya, gitu. Jadi di sini hanya ada satu tinggi, sehingga kita bisa pakai T kecil. Gitu. Jadi penggunaan T kecil, T besar, ini ada T kecil, ada T besar, itu dia kalau dalam suatu bangun ruang, kalau dalam suatu bangun ruang itu ada dua tinggi. Ya, jadi sebetulnya hanya untuk membedakan aja. Terus misalkan nih, ada pertanyaan, Kak, misalkan nanti kedua tingginya tak ganti, apakah boleh, Kak? Jadi misalkan pakai P kecil, P besar. Nah, itu boleh-boleh aja teman-teman, asalkan teman-teman paham gitu ya. Yang P kecil itu tinggi eh, apa, kemudian yang P besarnya itu tinggi miliknya siapa. Gitu ya. Ini seperti itu. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, oh ya nanti teman-teman untuk em, apa namanya untuk menghitung luas permukaan dari prisma itu hati-hati ya. Prisma, terutama prisma segitiga ini, soalnya terkadang nih ada soal yang dia itu ternyata prismanya itu bolong teman-teman. Jadi yang tutupan ini nih, tutupan kanan kirinya itu dia nggak ada ini nggak ada tutupnya ya. Nah kalau dia bolong ya, kanan kiri bolong, itu berarti kan kamu nanti ngitungnya kan berarti untuk luas permukaannya kan hanya yang ini ya, depan belakang sama alasnya aja gitu. Tapi kalau dia nggak bolong, kalau tertutup semua, berarti kan semuanya dihitung gitu. Jadi nanti tergantung di soalnya juga. Nah, tapi kalau untuk volume ini tetap ya, volume itu kan seperti yang kakak sampaikan tadi, dia kan untuk rumus dasarnya kan adalah luas alas kali tinggi ya, rumus dasarnya. Nah, alasnya apa? Alasnya di sini kan dia diibaratkan yang segitiga ini alasnya. Nah, berarti setengah kali alas kali tinggi. Nih, luas alas. Kemudian kali tinggi prismanya. Tinggi prismanya apa? Yaitu T besar. Nah, makanya pakai ini ya rumus volume prisma segitiga. Kak, bisa nggak kalau rumus luas prisma segitiga itu 2 kali luas segitiga ditambah 3 kali luas persegi panjang. Nah, ini nanti tergantung ya teman-teman. Tergantung segitiganya itu segitiga apa ya. Tergantung segitiganya segitiga apa. Jadi misalkan nih segitiganya itu segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi itu kan tiga sisinya sama ya. Berarti nanti kamu bisa tuh pakai eh, 2 luas segitiga ditambah 3 luas persegi panjang. Karena otomatis kalau misalkan dia untuk segitiganya sama sisi, nanti kan 3 perseginya itu kan juga apa ukurannya akan sama. Nah, tapi kalau misalkan segitiganya itu sama kaki, ya, itu hati-hati teman-teman. Karena persegi yang di bawah, persegi panjang yang di bawah itu dia belum tentu sama, ya, belum tentu sama. Belum tentu sama dengan yang kanan kiri. Gitu ya. Jadi hati-hati juga. Bangun datar sama bangun ruang yang sering keluar. Yang sering keluar itu kubus, balok, gitu ya. Terus kerucut ya, kerucut juga lumayan. Terus kalau untuk bangun datar itu segitiga ya teman-teman, segitiga. Terus apa namanya? Segitiga sih yang paling sering. Kemudian kalau untuk trapesium, jajar genjang, itu kadang-kadang juga ada ya teman-teman. Gitu. Oke.
Nah, nanti untuk yang ini, yang nomor 5 sampai 8, teman-teman bisa ini ya, bisa coba baca secara mandiri ya. Gitu, baca secara mandiri. Intinya untuk apa namanya? Untuk luas permukaan itu dia kulitan luar dari si bangunnya. Kemudian kalau volume itu isiannya ya teman-teman, isian dari si bangun ruangnya gitu. Oke, ya supaya kita nanti bisa membahas contoh soal ya. Kita ke contoh soal dulu. Nah, kita masuk ke nomor satu. Nomor satu di sini, sebuah kerucut memiliki tinggi 12 dan volume 324 pi. Nah, pernyataan yang tepat berdasarkan informasi tersebut adalah yang mana? Nah, ini ada 3 pernyataan ya. Nanti kita coba cek satu-satu. Oke? Nah, yang diketahui apa? Yang diketahui kan tingginya 12, Kak. Volumenya 324 pi. Nah, sehingga di sini untuk pernyataan pertama, kita akan mau mencari jari-jari ya. Jari-jari alas kerucut. Jari-jari alas kerucut. Kita yang diketahui volume sama tinggi. Oke, kita coba pakai rumus volume. Rumus volume sepertiga pi R kuadrat T. Volumenya berapa? 324 pi. Masukin sini ya. Ini substitusi ke sini. Nah, sepertiga, tulis pi R kuadrat tetap. Kemudian T-nya berapa? Oh, 12. Masukin lagi. Nah, oke. Nah, kemudian di sini kan kamu kan bisa mencoret ya 12 dengan 3. Ini kamu coret, ini dapat 4. Nah, sehingga 324 pi sama dengan 4 pi R kuadrat. Nah, nanti 4 pi-nya pindah ke ruas kiri, menjadi pembagian. Ini dibagi sama dengan R kuadrat. 324 bagi 4 adalah 81. 81 sama dengan R kuadrat. Nah, kemudian untuk mencari R, berarti kan 81-nya di akar ya. Makanya dapatnya R sama dengan 9. Oke. R itu kan jari-jari. Ini kan 9. Di sini juga 9. Sama ya? Berarti apa? Berarti benar. Oke. Seperti itu. Oke, ini kakak izin untuk charger laptop dulu ya teman-teman. Teman-teman boleh sambil memahami dulu untuk pernyataan pertama. Untuk yang gambar kerucutnya, itu di pernyataan kedua kan sudah kakak ini ya, kasih ilustrasinya. Nah, tuh kira-kira gambar kerucut itu seperti itu ya. Tadi seperti di materi juga ini sudah kakak sediakan gambarnya. Oke, teman-teman, kita next ya lanjut. Nah, untuk pernyataan kedua, di sini kan panjang garis pelukis kerucut adalah 15. Nah, ini ada yang bertanya nih, Kak, garis pelukis artinya apa? Nah, garis pelukis di sini kalau kita menggambar kerucut, dia kan bentukannya kan kayak gini ya, visualnya. Yang alas bawahnya itu kan dia lingkaran. Kemudian untuk apa namanya bentukannya kan kalau kerucut kan kayak topi ya, topi ulang tahun tuh ya. Kalau teman-teman pernah melihat, jadi dia kayak lingkaran, terus yang apa atasnya kan gini ya kayak eh, ngerucut ya bentuknya ya. Nah, tapi kalau kita gambarkan dalam kertas, dia kan gambarnya kan akan seperti ini. Gambarnya akan seperti ini. Nah, garis-garis yang di sini dan di sini,
Nah, garis yang kita lihat di bidang kertas, ini namanya garis pelukis kerucut ya. Garis pelukis kerucut. Kak, kenapa disebut garis pelukis? Karena kalau di bidang kertas, kita kan bisa melihat visual bentukan si topi ulang tahunnya itu kan seperti ini nih. Oh, ini kita bisa membayangkan ini alasnya, terus samping-sampingnya tuh dia kayak gini, kayak gini. Nah, ini garis yang memberikan ilustrasi kayak bentukan segitiga itu yang di atas, ya, itu namanya garis pelukis gitu ya. Garis yang samping-samping ini loh, itu pelukis gitu. Nah, ini kita lambangkan dengan S, teman-teman, lambangkan dengan S kecil. Nah, kenapa S kecil? Nah, kita biasanya memakainya S kecil ya untuk garis pelukis. Tapi nanti misalkan teman-teman menjumpai di soal, misalkan dia lambangnya P kecil atau Q kecil. Nah, itu nggak masalah ya teman-teman. Nanti teman-teman jangan bingung ya, karena yang penting teman-teman paham nih garis pelukis itu letaknya di bagian mana gitu ya. Nah, S adalah garis pelukis kerucut. Nah, berarti kan dia bentukannya kayak gini, ya. Nah, kemudian kalau dikerucut, kita kan punya namanya tinggi kerucut. Nih ya, T. Tinggi kerucut tuh ini. Ini kakak coba pakai yang warna kuning ya, biar kelihatan. Ini kan S-nya tadi ya, yang ini. Terus tinggi kerucut kan yang ini. Tegak lurus ke sini. Terus yang alasnya itu kan dia punya namanya jari-jari. Nah, kayak gini. Nah, ini bentukannya kan apa? Oh, segitiga siku-siku. Oke. Segitiga siku-siku. Kita udah punya T. T-nya udah punya. Kemudian R-nya udah punya. Tinggal mencari S. Carinya pakai apa, Kak? Pakai teorema Pythagoras. Ya. Ini jadi untuk teorema Pythagoras itu dia juga sering dipakai ya teman-teman. Nah itu teman-teman wajib untuk paham ya teorema Pythagoras. Nah gimana mencari S? S kan berarti adalah akar dari R kuadrat plus T kuadrat. Nah R-nya berapa? R-nya 9. 9 kuadrat. T-nya berapa? T-nya 12. 12 kuadrat. Akar 81 tambah 144, akar 225, yaitu S sama dengan 15. Oke. Nah, ini kan di pernyataan 15. Di sini 15 juga, Kak. Oh, berarti apa? Betul ya. Untuk pernyataan nomor 2. Pitagoras ya, teman-teman. Itu wajib, teman-teman wajib paham ya. Karena sering dipakai juga. Oke. Nah, itu untuk pernyataan nomor 2. Kalau untuk pernyataan nomor 3, nah ini kan selimut. Selimut yang mana lagi, Kak? Nah, ini kalau garis pelukis itu kan garis yang kita lihat sebagai pinggiran dari kerucut ketika kerucut itu digambarkan di kertas, ya. Nah, garis pinggiran yang kita lihat itu namanya garis pelukis. Tapi kalau selimut kerucut itu keseluruhan ini ya, contong atasnya itu. Jadi teman-teman kalau misalkan apa ada topi ulang tahun itu kan dia yang bawahnya kan bolong ya, bolong tapi bentuknya lingkaran. Kemudian yang atasnya kan dia ada contongan yang dia itu mengelilingi si lingkaran alas. Nah, contongan itulah yang namanya selimut kerucut ya. Jadi selimutnya itu adalah contongan yang mengelilingi lingkaran alas. Gitu. Itu selimutnya. Nah, gimana cari luas selimutnya? Nah, ini ada rumusnya ya. Rumusnya itu Pi kali R kali S. Pi kali R kali S. Nah, ini pi-nya tetap pi, R-nya berapa? 9, S-nya 15. Kemudian berarti pi kali 9 kali 15, 135 pi. Ini sama ya, berarti betul. Nah, sehingga pernyataan yang benar kan pernyataan 1,
2, dan 3 nih. Berarti yang A ya, teman-teman. Gitu. Nah, ini yang A nih. 1, 2, dan 3. Gitu ya. Jadi kalau garis pelukis itu garis pinggiran yang kita lihat ketika kerucut digambarkan di kertas. Tapi kalau selimut kerucut itu contongannya ya. Contongan dari si kerucutnya. Contongan atasnya itu loh. Gitu. Seperti itu ya. Itu untuk nomor 1, teman-teman. Nah, untuk nomor 1, adakah yang masih ingin ditanyakan? Atau kita next ke nomor 2, teman-teman? Tumpengnya ya, Kak. Betul sekali, tumpengnya ya. Tumpeng, tumpeng yang ini atasannya itu. Nah, kalau selimut kerucut, alasnya itu nggak diikutin. Berarti cuma tumpengannya yang atas itu ya. Oke, sip. Aman ya, teman-teman. Nah, ini kita lanjut nih ke soal nomor 2. Nah, ini untuk soal nomor 2. Nomor 2 bisa min gimana nih, teman-teman? Selimut itu yang mengelilingi garis pelukis. Bukan mengelilingi ya. Em, bukan mengelilingi garis pelukis, tapi dia mengelilingi si lingkaran. Jadi contongan atasnya itu loh. Itu namanya selimut. Kalau garis pelukis kan cuman garis yang terlihat sebagai pinggiran kerucut ketika dia digambarkan di kertas. Gitu. Nah, ini nomor 2. Nomor 2, ini kan ada segitiga ABC. Oke, ABC. Ini ada bonus. Kakak kasih koordinat D ya, teman-teman, di tengah-tengah sini. Nah, jika segitiga ABC adalah segitiga sama kaki, nah, kalau sama kaki berarti kan AB sama dengan BC ya. AB sama dengan BC. Nah, otomatis jarak dari C ke D dan D ke A itu sama ya, teman-teman. Sama ya. Nah, maka koordinat X dari titik B, A, B pastilah berapa? Koordinat X yang mana? Yang ini ya, yang miliknya D maksudnya, yang ini. Nah, kamu dikasih gambar ini, ya. Terus kamu diminta nentuin koordinat X itu berapa. Nah, di sini teman-teman, kamu nggak usah mencari titik B-nya, ya. Kamu cukup memperhatikan, ini kan dia segitiga sama kaki. Berarti apa? Berarti titik D yang di sini, yang di bawah ini, itu kan pastinya terletak di tengah-tengah A dan C ya. Nah, terletak di tengah-tengah A dan C, sehingga apa? Sehingga koordinat X-nya adalah 0 ditambah 6 dibagi 2, teman-teman. Nah, ini 0 plus 6 dibagi 2. Dapatnya 3. Kenapa 0 plus 6, Kak? Karena kita mengambil masing-masing X dari titik C dan titik A. X-nya ini kan 0, X-nya 6. Berarti 0 plus 6 dibagi 2 untuk mencari si X ini yang miliknya D. Gitu. Jadi ini C ya, teman-teman. Oke, ini yang nomor 2. Nah, nomor 2 adakah yang mau ditanyakan dulu? Oke, sip. Kalau bukan segitiga kaki gimana, Kak? Nah, tergantung segitiganya. Apa namanya? Apakah segitiga sama sisi, sama kaki? Ya, kalau misalkan sama sisi itu kan berarti nanti yang D-nya juga di tengah-tengah ya, teman-teman. Tapi kalau misalkan Kak, kalau misalkan segitiga sembarang, nah itu nanti dia akan beda kasus lagi ya. Jadi kalau yang ini nih, yang titik D di tengah-tengah, itu berlaku ketika dia sama kaki ya, teman-teman, sama kaki atau sama sisi. Gitu ya. Tuh, makanya nanti kita bisa langsung menghitung si X-nya. Kenapa dibagi 2, Kak? Karena jarak dari C ke D dan D ke A itu sama. Kenapa sama? Karena D itu otomatis dia tengah-tengah A dan C. Kenapa di tengah-tengah? Karena dia ditarik dari
titik B ke bawah atau titik B tegak lurus AC ya teman-teman. Gitu. Mm-mm. Segitiga sama kaki ya, ditarik garis-garis atas ke bawah. Betul, dibagi dua. Kalau yang ditanya pakai koordinat Y, berarti yang dipakai titik Y punya C dan D. Titik Y punya C dan A ya. Kalau misalkan tentukan titik Y dari koordinat D. Nah, berarti nanti ya, satu plus eh, oh ini ya, satu plus satu dibagi dua, tetap satu ya teman-teman. Nah, kalau ditanyain Y, teman-teman, kamu bisa langsung pakai ini nih, bisa langsung pakai satu, nggak usah pakai dibagi dua ya, teman-teman. Bisa langsung pakai satu nih. Satu punyanya C dan satu punyanya A. Kenapa, Kak? Karena kalau di eh, koordinat ya, kalau di koordinat ini kan X, ini kan Y. Nah, kalau misalkan dia 0,1 sama 6,1, jadi kan dia nanti kayak gini ya bentukannya ya. Nah, ini kan dia sepanjang ini, sepanjang yang di sini, ini kan dia akan satu terus ya teman-teman. Y-nya kan akan satu terus. Nih, sepanjang yang alasnya ini Y-nya akan satu terus. Sehingga Y-nya otomatis satu. Tapi kalau yang X-nya, dia kan akan berubah-ubah tuh. Nah, makanya X-nya perlu dicari. Betul sekali. Kalau segitiga sama kaki dan sama sisi, bisa ditambah lalu dibagi. Oke? Karena kan sama tuh jaraknya. Otomatis sama kalau sama sisi atau sama kaki. Kalau bukan segitiga sama kaki, tergantung kalau sama sisi masih bisa langsung dibagi dua. Tapi kalau misalkan segitiga sembarang atau segitiga siku-siku, itu nanti teman-teman menyesuaikan dengan bentukan segitiga di soalnya ya. Dan menyesuaikan dengan soalnya juga yang dicari apanya. Gitu ya. Oke, seperti itu. Oke, ada lagi atau next teman-teman? Oke, next Kak. Yang lain gimana nih? Intinya untuk segitiga seperti itu. Untuk segitiga ini juga sering keluar ya teman-teman. Segitiga itu dia bangun datar yang cukup sering keluar. Oke, aman? Oke. Nah, nomor tiga, ini nanti kakak hilangkan dulu jawabannya ya. Ini kakak stop share dulu. Kakak hilangkan jawabannya dulu. Nanti teman-teman coba untuk ini ya. Sebentar. Nanti teman-teman coba untuk apa namanya? Mencari jawabannya. Nomor tiga kakak hilangkan dulu. Oke, silahkan. Ini bisa ditulis di kolom chat aja ya nanti untuk jawabannya. Karena untuk pollingnya masih error nih di kakak ya teman-teman. Nanti bisa ditulis di kolom chat aja. Kasih contoh segitiga yang bentuk lain. Nah, ini mungkin nanti lain waktu ya. Atau nanti teman-teman bisa coba explore juga. Karena misalkan kita bahas satu-satu tuh takutnya waktunya tidak cukup gitu ya.
Nanti bisa di lain waktu atau teman-teman bisa sambil explore juga ya teman-teman. Nah, jawabannya boleh ditulis di kolom chat. Untuk nomor 3. Ini kakak kasih waktu sampai 19.48 ya. Eh, 19.48. Cukup lah ya. Gampang kok teman-teman yang ini. Oke, ini udah 19.48. Nah, ini ada beberapa yang menjawab dua, dua, dua. Ada yang menjawab 6 juga nih. Nah, kira-kira apa nih jawabannya nih? Ada 6, ada 6, ada 2. Kita langsung ya ke jawabannya nih. Kira-kira apakah 6 ataukah 2? Nah, jawabannya 6 ya teman-teman. Nah, kenapa Kak 6? Nah, di sini yang diketahui jajaran genjang ABCD memiliki luas 24. Berarti kan luasannya kan 24 ya. Nah, kemudian alas dari jajar genjang itu kan dari titik A ke B. Nih, alasnya itu dari titik A ke B. Ini ya alasnya ya. Nah, alasnya berarti kan 4 satuan tuh. 4 satuan. Sedangkan luas adalah A kali T. Luasnya 24, alasnya 4. Berarti T-nya kan adalah 6 ya. Tingginya 6. Nah, kenapa Kak kita mencari tinggi? Karena kan dia koordinat Y ya. Koordinat Y. Ini kan tingginya kan ini. Tingginya itu dia nanti merepresentasikan koordinat Y-nya. Nah, tingginya 6. Berarti apa? Berarti Y-nya sama dengan 6. Kenapa? Karena dia merepresentasikan tinggi dari jajar genjang. Sehingga Y sama dengan T, Y-nya sama dengan A. Nah, gitu ya. Jadi jawabannya 6, bukan 2. Oke? Seperti itu. Teman-teman kalau masih bingung, kakak kasih ilustrasi ini ya, ini koordinat. Nah, ini koordinat. Ini kan X, ini Y. Nah, Y itu kan ini nih, yang vertikal ini. Nah, jadi kalau dia punya tinggi, nih, jajar genjangnya punya tinggi, nah si Y-nya itu dia menggambarkan dari ininya ya, mencerminkan tingginya gitu. Oke ya teman-teman, seperti itu. Nih.
berarti tinggi itu Y, kalau alas itu X. Betul sekali, teman-teman. Tuh, ini kan A-nya dari titik 0,0. Nah, ini sebetulnya ada yang menarik ya. Ada yang menarik. Ini kan dia dari 0,0. Tingginya itu kan 6, 6 ya. Tingginya itu 6. Nah, ini menurut teman-teman, Y-nya itu tetap 6 eh, atau lainnya nih, 0. Ini kan dimulai dari 0. 0 kemudian dia kan nanti bergerak ke atas ya. Ini misalkan kalau di koordinat ini 0. Kemudian ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, menurut teman-teman, apakah Y-nya itu tetap 6 atau dia bilangan lain, misalkan 5 atau 7? Nih, kakak mau mendengar pendapat teman-teman. Oke. Kak, kalau seandainya nilai A 6,0 nanti gimana? 6,0. Oh, 6,0. Nah, berarti dia kan bukan di titik pusat ya. Ini bukan di titik pusat 6,0. Berarti nanti dia kan kemungkinan di sini ya, sebelah sini. Nah, kalau A-nya 6,0, B-nya itu nggak mungkin 4,0 dong. Dia pasti akan lebih dari 6,0 gitu. B-nya nanti sudah pasti akan berubah juga. Terus misalkan ada pertanyaan, Kak, kalau misalkan nilai si A-nya itu 6,0. Nah, Y-nya apakah tetap 6, Kak? Nah, itu nanti akan tetap ya, teman-teman. Dia kan karena merepresentasikan dari tingginya, ya, tingginya. Tergantung deh kalau misalkan ini 6 ya. Ini 6. Terus di sini misal berapa ya? Ini 6 tambah 4, 10 ya, misalkan ini 10. Nah, ini kan tetap 4 ya, 4 satuan. Nah, nanti Y-nya di sini bisa tetap 6. Tapi yang X-nya nanti mungkin berubah ya, bukan 2. Misalkan ini di sini 7 atau berapa. Gitu. Intinya kalau A-nya 6,0 pasti semuanya bergeser. Gitu ya. Seperti itu. Nih, oke. C-nya 6,6. Nah, ini juga ada yang udah mencoba jawab nih. C-nya 6,6, Kak. Nah, ini kita lihat di soal selanjutnya ya. Soal selanjutnya. Nah, ini kalau yang nomor 4, jika A, B merupakan koordinat C, nilai 2A plus B apa? Nah, C-nya betul 6,6. Kenapa Kak seperti itu? Karena di sini untuk jajar genjang, jarak dari ini ya, jarak dari titik A ke sini dan jarak dari titik B ke sini itu sama, teman-teman. Jadi misalkan di sini jarak titik A ke sini tuh 2 satuan, berarti jarak dari titik B ke sini juga 2 satuan. Sehingga di sini X-nya itu 6 ya. 6. Kemudian Y-nya kan tadi 6 dapatnya. Jadi 6,6. Gitu. Oke. Nah, nilai A plus C, 2A plus B berapa? A-nya kan 6, B-nya 6. 2 kali 6 plus 6 berarti 18. Nah, ini untuk nomor 4-nya. Ini masih nyambung ya, teman-teman. Masih nyambung dari yang soal sebelumnya, yang nomor 3 ini. Gitu. Nah, sampai sini teman-teman ada yang masih bingung nggak nih? Tahu kita bisa next? Kak, masih nggak paham nilai A dapat dari mana? Nilai A? Oh, ini. Nah, kamu perhatikan dulu soalnya. Soalnya kan di sini jika A, B merupakan koordinat C. Nah, berarti si C ini
Si C ini kan dia adalah A, B. A, B. Oke. Nah, karena C-nya itu tadi dapatnya 6,6, berarti kan A-nya kan adalah 6. B-nya berapa? Oh, B-nya ya juga 6. Karena titik C kan 6,6. Gitu. Sehingga A-nya 6, B-nya 6. Ya. Jadi yang seletak itu loh. C-nya kan dilambangkan A, B. Sedangkan kita tahu nih, oh C-nya 6,6. Sehingga A-nya ya 6, B-nya juga 6. Ini yang seletak ini loh. Gitu. Ya. Yang A kecil kan yang ditanyain sama teman-teman nih. Tahu yang mana? Betul, A, B. Dia itu kayak X, Y-nya. Cuman kan diubah aja tuh. Jadi nanti misalkan di soal lainnya ada jika P, Q merupakan koordinat C. Nah, nanti teman-teman jangan bingung karena eh, misalkan soalnya jika P, Q merupakan koordinat C. Nah, berarti P, Q itu menggantikan X dan Y-nya si koordinat C atau si titik C, gitu ya. Jadi dia menggantikan X sama Y-nya. Oke. Nilai C 6,6. Nah, untuk nilai C 6,6 dapat dari mana, Kak? Nah, untuk yang 6 yang depannya, yang X-nya ya, ini yang X-nya, itu didapat dari sini. Ini kan yang D-nya, X-nya kan 2 nih. Nah, 2 ini, 2 ini kan dari 0 plus 2, ya. Jadi kalau di koordinat, ini kan dia A-nya kan di 0. Terus D-nya kan dia nggak se apa? Nggak se apa namanya? Nggak segaris sama A toh. Dia kan agak miring tuh. Agak ke kanan ya, teman-teman, agak ke kanan. Nah, dia kan agak ke kanan. Agak ke kanan, dia ternyata X-nya 2 bukan 0. Nah, berarti kan bener ya agak ke kanan ya letaknya ya. Nah, dari A ke D, X-nya itu ditambah 2, sehingga dari B ke C, X-nya juga ditambah 2. Kenapa, Kak? Karena dalam jajar genjang ya, jarak dari sini ke sini itu, kakak ganti pen dulu. Dalam jajar genjang, jarak dari sini ke sini dan sini ke sini itu sama ya. Sehingga kalau dari A ke D, X-nya tambah 2, dari B ke C, X-nya juga harus ditambah 2. Nah, B-nya X-nya kan 4 ya. 4 tambah 2 berapa? 4 tambah 2, 6. Sehingga X-nya si C adalah 6 nih. Nih, ya, gitu. Nah, terus 6 yang apa namanya? 6 yang belakang dapatnya dari mana, Kak? Dari nilai Y ini. Ya, dia kan ini sejajar ya dengan Y yang miliknya si D. Nah, Y yang miliknya si D tadi kan nilainya 6. Nah, sehingga yang miliknya si C juga nilainya 6. Gitu. Sehingga titik C adalah 6,6 ya, teman-teman. Seperti itu. Yang Y. Yang Y belum pahamnya gimana? Kalau di koordinat itu ya kan ibaratnya kayak gini ya. Saya kakak hapus dulu. Kalau kita letakkan di koordinat, ibaratnya tuh kayak gini loh, teman-teman. Nah, sorry agak ini ya, agak miring ya, yang atas. Nah, kayak gini. Jadi kalau yang ini ya, ini kan 6, Y-nya kan 6 ya. Ibaratnya dia kan satu garis tuh, satu garis Y-nya. Berarti kalau Y di sini 6, di sini juga 6 dong. Kenapa? Ya kan dia sagaris nih. Gitu.
Ini kan teman-teman kalau membaca, apa namanya, membaca koordinat, ini kan X-nya ditarik dari bawah, Y-nya kan dari samping. Nah, ini kan 6. Otomatis nanti yang ke kanan dan ke kiri, ini kan 6 semua ya. Nih, segaris ini tuh kok Y-nya 6 semua, yang ini. Nah, ini tuh nanti Y-nya ya 6 semua. Gitu ya. Betul. Nah, jadi nanti misalkan, Kak, aku bingung cara menentukan X sama Y-nya. Nah, kamu bisa pindahin dulu si bangun datarnya itu ke koordinat ya, biar paham nih, biar paham nanti. Gitu. Karena kadang kalau misalkan kita nggak pakai eh apa koordinat, kadang ya agak bingung ya teman-teman. Kayak teman-teman tadi nih ada yang bingung, Kak, kenapa ini bisa 6, kenapa bisa ditambah 2 gitu. Nah, supaya memudahkan, teman-teman boleh boleh sekali pakai bantuan garis koordinat seperti ini ya, biar lebih paham. Oke? Seperti itu. Nah, oke. Bisa kita lanjut, teman-teman? Oke, sip. Nah, untuk nomor 5 itu kan menanyakan luas dari, kalau nggak salah kan menanyakan luas dari si jajar genjangnya ya. Nah, tadi kalau misalkan pakai rumus jajar genjang, kira-kira luasnya berapa nih? Luas jajar genjang ini ya, yang sedang kita bahas ini. Teman-teman bisa coba menjawab di kolom chat. Luasnya, luas jajar genjang. Tadi kan udah dapat ya, oh alasnya 4, tingginya berapa tadi. Nah, luasnya gimana tuh? Dapatnya berapa? Nah, tadi apa luasnya udah ya? Kakak kok lupa. Sebentar, teman-teman. Oh, luasnya udah ternyata 24 ya. 24. 24, teman-teman. Loh, kok ada yang jawab 36 nih? 24 ya. Kenapa? Kan dia alas kali tinggi. Jajar genjang kan alas kali tinggi ya untuk menghitung luas. Alasnya kan 4, tingginya 6. Nah, 4 kali 6 kan 24. Ya, ini kenapa menjadi 36 nih teman-teman nih. Oke. Oke, kita next ke nomor 5 ya. Nomor 5, ini kita bahas sama-sama. Terus nomor 6 nanti teman-teman bisa coba menjawab. Nomor 5 apa ya soalnya? Oh, panjang dari AC. Nah, panjang dari AC. Panjang dari AC kan berarti ini ya teman-teman. Nih, dia ditarik dari pojokan A ke C ya, ke titik C. Nah, ini kan nanti yang sininya, ini kan 4. 4. Tapi kalau dipolin ke sini, berarti kan dia 6 ya yang ini ya. Nih, ini sampai sini, tuh nanti 6. Terus, yang ini sampai sini, ini juga 6. Tingginya kan 6 tuh. Nah, yang ini yang hijau-hijau, kamu bisa hitung pakai teorema Pythagoras, ya. Berarti AC adalah akar 6 kuadrat tambah 6 kuadrat. Nah, 6 kuadrat kan 36 tuh. Jadi kan 36 plus 36. Atau 2 kali 36. Nah, 36-nya kamu keluarin dari akar. Akar 36 kan 6 ya. Berarti 6 akar 2 yang AC-nya. Gitu. Nanti nomor 6 baru ini ya, baru teman-teman bisa coba jawab sendiri. Berarti kalau luas ambil nilai X di B. Oh, enggak. No, no. Bukan ya. Luas dari jajar genjang. Luas dari jajar genjang itu kan alas kali tinggi. Nah, kamu, kamu, eh apa namanya? Nih, kamu menghitung alasnya. Alasnya itu ini loh. Dari titik A ke titik B.
Dari titik A ke titik B ini kan 4 satuan toh. 4 satuan. Sedangkan tingginya kan tadi dapatnya 6 satuan. Nah, luas, luas kan sama dengan alas dikali tinggi ya, atau A kali T. Nah, ya udah kamu tinggal kaliin aja. 4 satuan kali 6 satuan. Kan 24. Gitu ya. Jadi, luas itu bukan mengambil nilai X di B, terus ambil nilai Y di D ya teman-teman. Tapi kita mengambil alas sama tingginya. Gitu. Ya, mengambil nilai apa namanya? Nilai alas sama tingginya. Kenapa Kak? Nggak boleh gitu. Kan B-nya sama-sama 4, Y-nya kan sama-sama 6. Nah, karena teman-teman di sini titik A atau titik mula-mula itu kan belum tentu 0,0 ya. Gitu. Belum tentu 0,0 gitu. Sehingga nanti kalau dia bukan di 0,0 ya, kita kan nggak bisa menyimpulkan. Ya, misalkan titik A itu di eh 1,2 ya misalkan. Terus si di B itu misalkan 7,2. Titik B 7,2. Nah, kalau kita ambil eh, X di B ini kan berarti alasnya 7 ya. Nah, ini salah ya, bukan 7. Tapi alasnya berapa? Alasnya ya 7 min 1 yaitu 6. Gitu ya. Jadi kita bukan mengambil nilai X di B, tapi kita mengambil satuan alasnya. Gitu ya. Seperti itu. Nah, ini nomor 5. Nomor 5 ada yang mau ditanyain nggak nih? Oke, sip. Lanjut ya. Lanjut nomor 6. Nah, nomor 6 teman-teman boleh menjawab. Ini kakak hapus dulu untuk jawabannya ya. Ini sebentar kakak hapus dulu. Teman-teman bisa mencoba menjawab. Hmm. Ini nomor 6. Dia sebetulnya pernah muncul di UTBK ya. Tahun 2023. Nih. Oke. Teman-teman boleh mencoba menjawab. Ini nanti sampai 2011 ya teman-teman. Kakak kasih waktu sampai 2011. Boleh dicoba menjawab.
Oke, sudah 20.11. Nih, dia menjawab AK 4, 4. Nah, kita coba. Ini ya. Oh, dia menjawab C, 3. Dia yang menjawab 4, dia yang menjawab 3. Nah, yang lain gimana nih? 4, 4, 6. Oke, kita langsung bahas ya teman-teman. Jawabannya adalah 3 ya. 3. Nah, kenapa Kak 3? Di sini teman-teman perlu perhatikan ya. Perlu perhatikan. Ini kan di soalnya segitiga PQR dan STU sebangun. Nah, sebangun berarti nanti sisi-sisi yang bersesuaian itu dia memiliki perbandingan yang sama ya. Dia sebangun. Itu. Nah, jadi di sini kan kita punya dua segitiga sebetulnya PQR sama STU. Nah, kamu kalau misalkan bingung bisa pisahkan dulu antara segitiga PQR dan STU. Nah, nanti kalau misalkan dipisah, bentukannya kan yang pertama kayak gini ya. Ini yang STU, ini yang PQR. Nah, yang PQR kan udah diketahui tuh semua koordinatnya. Sehingga kita bisa tahu, oh jarak dari si P ke Q itu adalah 3 satuan ya. Kemudian jarak dari Q ke R itu adalah 4 satuan. Nah, ini 3, ini 4. Nah, terus di segitiga STU, jarak dari T ke S adalah 3 satuan. Sedangkan jarak dari U ke T, kita kan nggak tahu ya jaraknya berapa. Nah, karena kita nggak tahu, kita pakai patokan ini. Ini kan katanya sebangun. Sehingga kalau di sini 3, ini kan sama-sama 3. Ini 3. Berarti apa? Berarti yang di sini ini haruslah 4. Nah, supaya dia sama kan sebangun. Oke? Nah, sehingga apa? 4 4 ini kan adalah B min 1. Jarak dari U ke T untuk yang Y-nya itu kan berarti B dikurangin ini ya. Y yang miliknya U dikurangin Y miliknya T. Berarti B dikurangin min 1. 4 sama dengan B min 1. 4 sama dengan B plus 1. Nah, satunya pindah ruas. 4 min 1 sama dengan B. Sehingga B-nya adalah 3. Ya. Nah, B-nya 3. Kemudian A-nya berapa, Kak? Nah, kamu coba ingat-ingat lagi koordinat Kartesius. A miliknya si U itu kan dia segaris dengan X-nya si T. Nah, kalau segaris berarti kan dia haruslah 0 ya A-nya ya. Nah, A-nya 0, B-nya 3. Berarti A plus B sama dengan 3. Gitu. X-nya nggak berubah ya. X-nya itu dia kan tetap 0 tuh ya. Ini teman-teman kalau perhatikan koordinat Kartesius, X 0, dia bergerak ke atas pun kan tetap 0 ya. 0 terus gitu. Jadi 0,-1, 0,1, 0,1, 0,2, 0,3 sampai seterusnya. Gitu. Seperti itu. Ya, terus B-nya nanti kita cari dari pengurangannya. Oke? Itu. Jadi kan dia sebangun. Sebangun itu berarti sisi yang bersesuaian itu perbandingannya sama. Nah, kebetulan karena ini tiga, ya kan berarti 1:1 ya. Berarti apa? Berarti sisi yang ini haruslah 4. Karena yang di sini juga 4 nih. Gitu ya. Mm. Ini untuk soal yang ini tuh pernah keluar kok teman-teman. Di UTBK tahun 2023 ya kalau nggak salah. Ini pernah keluar nih. Segitiga sebangun dan pakai koordinat. Gitu. Oke. Nah, ini bukan soal terakhir ya. Kita kan sebetulnya ada 10 soal. Ada 10 soal.
Tapi untuk waktunya kan udah habis ya. Udah habis, jadi nanti untuk sisa dari soal-soalnya teman-teman bisa coba ini ya, coba baca-baca secara mandiri ya. Kemudian nanti kan udah ada jawabannya, nanti bisa teman-teman pelajarin. Gimana sih bisa dapat ini gitu ya. 2025, 2025 kakak belum ini lagi. Tapi untuk 2023 ada nih soal yang seperti ini. 2025 itu kan ada day 1, day 2 sampai day kesekian ya teman-teman. Itu kakak belum ini belum coba explore banyak ya. Tapi untuk ini muncul di 2023. Oke teman-teman, untuk kelas kita di malam hari ini kakak cukupkan ya. Kakak izin stop share.